Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan dulu, ini adalah draft RUU DKJ di mana Presiden tunjuk gubernur dalam pasal 10 ayat 2, penunjukan kepala daerah Jakarta oleh Presiden. Gubernur Jakarta menjabat selama 5 tahun. Nah, dan di klausul lainnya juga ini ketika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota, ini termuat dalam pasal 2 ayat 1 ya. Ini jadi status ibu kota negara dicabut dari Jakarta. Jakarta tak kehilangan status daerah otonom khusus dan Jakarta Pusat Perekonomian Nasional, kota global dan kawasan aglomerasi. Karena ini juga selaras dengan terbitnya undang-undang mengenai IKN kemarin gitu. Oke, kita lanjut kembali di perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini ada beberapa hal juga ya. Tanpa pemilihan wali kota dan bupati, ada pasal 33 dan juga pasal 5. Depok dan Bekasi tak masuk Jakarta. Nah, ya nanti Depok, Bekasi dan Tangerang ya. Jadi bagian dari Jakarta. Jakarta ternyata memiliki wilayah yang sama dengan DKI Jakarta. Oke, soal Depok, Bekasi, Tangerang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi nanti ya. Tapi kita bahas soal beberapa pasal terlebih dahulu. Saya langsung ke Bang Doli lagi ya. Bang Doli, kalau apa yang disampaikan Mas Umam tadi, dugaannya ini ada pasal selundupan begitu. Nah, ini menarik ya, soal pasal selundupan. Bagaimana mungkin sebuah pasal bisa tiba-tiba masuk tanpa diketahui misalnya oleh anggota dewan itu sendiri. Bang Doli. Enggak, saya kira teman-teman Balik tahu itu, karena makanya mereka akan menjelaskan pada saat itu bahwa usulan pertama dari usulan tentang pemilihan atau penunjukan itu berasal dari Bamus Betawi. Jadi artinya kan teman-teman di Balik waktu itu sudah menjelaskan dari mana itu tiba-tiba muncul gitu. Nah, tetapi ketika pasal itu muncul di permukaan, semua orang kan bereaksi, dan pada akhirnya masing-masing fraksi pemerintah juga menyatakan tegas tidak setuju dengan pasal itu. Nah, tinggal kita lihat sekarang kan dikembalikan ke Balik nih pembahasannya ya. Jadi kemarin sudah dibacakan di paripurna bahwa pembahasannya yang tadinya memang mau diserahkan ke Komisi 2 ternyata diserahkan ke Balik lagi. Nah, kita tunggu teman-teman Balik ini apakah ya kalau misalnya kemarin itu dikatakan mereka hanya menerima satu usulan dan kemudian melihat atau mendengar sikapnya pemerintah dan semua fraksi menyatakan atau partai politik menyatakan tidak setuju, ya harusnya mereka merubah pasal itu dalam pembahasannya yang sedang dilakukan sekarang ini. Gitu. Bang Doli, tapi progresnya sendiri nantinya akan dihapuskankah pasal 10 ayat 2 itu? Karena tadi menurut Bang Margarito memang nggak ada landasan undang-undangnya. Kan memang Gubernur DKI Jakarta ini dipilih oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD? Ya, kalau kami dari fraksi Partai Golkar sudah menitipkan pesan kepada teman-teman fraksi Partai Golkar yang ada di Balik untuk merubah pasal itu. Kenapa? Ya, satu tentu seperti yang disampaikan oleh Bang Margarito bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi inkonstitusional. Nah, yang kedua, ya kita ini kan sebetulnya negara yang sudah memilih sistem pemerintahan kita ini dilaksanakan atau sistem politik kita secara demokratis ya. Dan ini sudah berlangsung sudah beberapa waktu yang cukup lama, termasuk pemilihan di kepala-kepala daerah yang selama ini terjadi, termasuk lebih khusus lagi di Jakarta. Nah, jadi kalau misalnya ini tiba-tiba dirubah jadi ditunjuk, ya ini kan kita mengalami kemunduran yang cukup jauh gitu. Ya bahkan sambil bercanda tadi Bang Margarito, kita kembali ke zaman Romawi kuno gitu. Ya kita kan tidak mau disebut sebagai negara yang mundur ya. Terus kita ingin terus melakukan perkembangan, pertumbuhan demokrasi kita secara lebih baik. Nah, oleh karena itu kami menyatakan bersikap bahwa DKI ini di daerah khusus Jakarta ini gubernur wakil gubernurnya harus melalui pemilihan kepala daerah. Oke, baik. Saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, kita bicara yang tadi Bang Doli sudah menjelaskan soal dugaan pasal penyelundupan itu yang disampaikan Mbak Sumam gitu. Tapi kan kalau Bang Doli menyampaikan itu ada aspirasi masyarakat juga sebagai anggota dewan, toh tidak ada yang salah juga kan menerima aspirasi masyarakat. Ya, gitu. Saya kira yang namanya aspirasi bagus-bagus saja, tetapi kan harus diolah. Makanya tadi saya kira ini sebuah kecerobohan lah menurut saya ya. Bagaimana mungkin sebuah pasal penting hanya mendengar dari sebuah
ormas. Sorry, diolah seperti apa maksudnya? Harusnya kan diseminarkan dulu, harusnya mungkin dibuat FGD dulu, atau dipanggil lagi alternatif masukan-masukan lain, sehingga baru dibahas. Nah, yang menarik juga, kenapa kami tadi di awal juga diskusi dengan teman-teman DPRD di PKS di Jakarta, mengusulkan agar wali kotanya juga dipilih. Karena Jogja saja yang gubernurnya ditunjuk, itu wali kotanya dipilih. Kenapa tidak di Jakarta juga wali kotanya dipilih oleh rakyat, sehingga rakyat Jakarta ini memiliki antusiasme yang besar juga untuk milih pemimpinnya. Sekarang ini kan kalau namanya ditunjuk, kita prakteknya kota administrasi dan lain-lain, itu lebih kepada hanya tidak jauh beda dengan camat lurah, tetapi mereka harusnya juga bisa dipilih dari rakyat, sehingga visi misi Jakarta ini juga sangat dinamis. Oke, termasuk tadi diolah. Kalau yang diolah tadi ada apa? FGD kemudian betul, bukan hanya mendengarkan hanya salah satu ormas, kan ada banyak ormas di Jakarta ini. Ya, Bamus juga, ormas Betawi juga ada beberapa gitu, bukan hanya Bamus kan gitu. Jadi menurut saya mungkin ini adalah sebuah kecerobohan, dan ini sebuah hal yang harus diantisipasi ke depan, tidak terulang lagi. Oke. Bang Margarito, harapannya sih memang tidak ada lagi pasal 10 ayat 2 itu di dalam draft RUU. Dari sudut pandang saya. Tapi tadi Mas Umam sempat katakan ya sebenarnya bisa aja dilakukan nantinya. Bisa juga barang ini jadi nanti. Iya, itu kalau misalnya tidak clear. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar gitu ya, tidak clear soal ini. Anda boleh berkreasi. Sehingga di situ kita bicara mengenai misalnya legal policy misalnya. Tapi ini nggak bisa. Kalau untuk pengisian jabatan kepala daerah itu cuma ada dua alternatif secara konstitusi. Dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Tidak ada ketiga. Dipilih oleh DPRD dengan mekanismenya seperti apa tuh? Nah, terserah DPRD. DPR biasanya pasti partai politik yang usul, kita atur. Kalau ini kan klausulnya dipilih oleh presiden dengan usulan dari DPRD kan? Ya, ditunjuk dan memperhatikan begitu. Jadi ini urusannya diangkat ini. Ini pasal sama dengan undang-undang, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 48 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 57. Ya. Kita tahu masa itu memungkinkan. Selain tidak ada ketentuan yang eksplisit mengatur soal itu tadi. Tidak ada pasal yang eksplisit mengatur bahwa kepala daerah itu mesti dipilih secara demokratis. Tidak ada itu. Di Undang-Undang Dasar sebelum diubah. Undang-Undang Dasar setelah diubah itu kepala daerah mesti dipilih secara demokratis. Dalam perdebatan di pas 1 BPMPR dan ini Golkar ini. Pilih secara langsung atau dipilih secara melalui DPRD. Cara lain tidak dibenarkan. Jadi dikunci secara konstitusi. Jadi sudahlah teman-teman di DPR jangan ngaco deh. Jangan ngaco lah gitu. Tapi kita nanti udah jangan deh. Nggak bisa ini. Lain kalau itu tidak clear. Pasal 18 itu nggak clear. Silakan Anda berkreasi. Itu yang orang bilang legal policy dan segala macam itu. Misalnya presidential. Tapi ini clear ya. Ini clear kok. Itu kan landasan hukum ketatanegaraan begitu. Tapi kan dalam proses pembuatan undang-undang ada yang namanya juga lobby-lobby politik ya. Nanti kita bahas lagi lah. Kita bahas lagi. Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi.